Assalamualaikum. Oke, hari ini kita ini salah nih, unboxing sektor batubara sesuai yang sebelumnya kita bahas. Kita nemu sesuatu yang sepertinya menarik ya, terkait kok sektor batubara, sektor pertambangan. Oke, ini ada di Stockbit Academy, mungkin yang punya Stockbit bisa lihat sendiri ya. Linknya ada di deskripsi. Harga batubara melonjak tajam. Ya, ini kita tahu ya, lebih dari 200%. Kenaikan harga didorong oleh faktor pembatasan impor batubara Australia oleh Cina. Oke, berarti kenapa harga batubara naik? Ini mungkin menjawab pertanyaan kita sebelumnya, apakah ini akan selalu seperti ini terus atau akan ada masa di mana harga batubara akan kembali seperti sebelum kenaikan, mungkin tahun 2020 atau 2019 ya. Kenapa harga batubara naik? Yang pertama karena ada pembatasan impor batubara Australia Cina. Australia oleh Cina. Pembatasan impor batubara Australia oleh Cina. Kenapa? Ini artinya Cina yang kenapa Cina? Atau kita cari gitu ya. Kenapa Cina membatasi batubara Australia? So previously, when we were using spreadsheets, we were heavily meeting dependent. It took us hours to update. Impor batubara China pada bulan September melonjak 76% dibandingkan September tahun lalu. Namun lonjakan impor ini bukan disumbang oleh Australia, melainkan Rusia. Impor batubara China dari Rusia pada bulan September mencapai 3,7 juta ton. Angka ini naik 28% dibandingkan impor bulan Agustus dan naik 230. Bukan. Pemerintah Australia tidak melihat adanya permasalahan yang serius dengan pemerintahan China pasca pemerintah China melarang impor batubara asal negeri kanguru tersebut. Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham mengatakan dirinya tidak melihat adanya masalah serius dalam hubungan antar kedua negara. Simon beralasan penerapan kuota impor oleh China menjadi salah satu alasan adanya pembatasan pengiriman batubara asal Australia. Sebelumnya seorang pejabat pemerintah China mengatakan pelabuhan Dalian di China melarang masuknya batubara asal Australia. Batubara adalah salah satu komoditas terbesar asal negeri kanguru tersebut. Hubungan kedua negara menjadi sedikit memanas usai Australia tahun lalu memblokir raksasa telekomunikasi China Huawei atas tuduhan keterlibatan spionase pemerintah China dalam jaringan 5G milik Huawei. Oke. Jadi penyebabnya adalah Australia dulu yang memblokir Huawei. Australia. Bener ya? Terus dibalas dengan cara ngeblokir batubara. Recent day or so, we've seen increased negeri kanguru tersebut. Hubungan kedua negara menjadi sedikit memanas melarang masuknya batubara asal Australia. Batubara adalah salah satu komoditas terbesar asal negeri kanguru tersebut. Hubungan kedua negara menjadi sedikit memanas usai Australia tahun lalu memblokir raksasa telekomunikasi China Huawei atas tuduhan keterlibatan spionase pemerintah China dalam jaringan 5G milik Huawei. Recent day or so, we've seen increased speculation about whether there are new barriers to trade between Australia and China, particularly in relation to coal. I want to provide reassurance that we have no basis to believe that there is a ban on Australian coal exports into China or into any part of China. We do understand that China... Oke. Terus penggantinya Cina impor batubara dari yang lain ya. Oh, mungkin itu makanya. Tapi kenapa jadi harga batubara yang naik?
Australia nggak bisa import ke Cina, berarti Australia harus import ke lain. Oh, ini supply chain-nya jadi berantakan ya. Kalau Australia, oh berarti jadi Cina ini dia butuh batu bara, tapi karena nggak bisa dapat dari Australia, Cina harus ngambil dari tempat lain yang harusnya itu lebih mahal daripada ngambil dari Australia. Mungkin seperti itu, karena supply chain-nya belum terbentuk. Mungkin nanti kalau terbentuk bakal jadi normal lagi. Terus yang kedua, krisis listrik. Apa ini krisis listrik? Sampai yang ketiga, Rusia Ukraina. Perang Rusia Ukraina. Oke, kalau perang Rusia Ukraina kita ada tapi harusnya. Krisis listrik ini apa nih? Sebentar, ini tuh artikel Juli 2022 ya. Masih relatif baru. Ini berita krisis listrik tahun 2021 akhir. Tiga perusahaan sekaligus yang menghentikan saat ini sudah ada perusahaan listrik di Singapura yang menyetop usaha mereka. Bukan hanya satu, namun 3 perusahaan sekaligus yang menghentikan usaha mereka. Sejak 2018, Singapura membuka pasar listrik mereka kepada perusahaan swasta. Ini tidak seperti di Indonesia yang hanya dikuasai oleh PLN. Setidaknya ada 22 perusahaan listrik yang melayani pelanggan di Singapura. Berdasarkan data otoritas pasar energi, 10 pengecer listrik berlisensi di Singapura menyediakan listrik untuk konsumen rumahan, sementara 10 sisanya hanya menyediakan listrik untuk bisnis. Masyarakat bisa memilih untuk berlangganan listrik termasuk sesuai keinginan mereka. Di antara perusahaan listrik swasta yang ada tersebut, 3 di antaranya telah menyatakan keluar dari bisnis listrik di Singapura. 3 perusahaan listrik swasta itu adalah OHM Energy, iSwitch Energy, dan Silver Cloud Energy. iSwitch Energy selama ini merupakan pemasok listrik swasta terbesar di Singapura, sedangkan Silver Cloud Energy melayani segmen pelanggan listrik di bangunan komersial, industri, dan perumahan. Salah satu pemicu berhentinya perusahaan listrik swasta itu adalah lonjakan harga gas yang merupakan energi primer untuk pembangkit listrik, termasuk diantaranya gas yang dimasuk ke Indonesia melalui pipa West Natuna. Sebanyak 95% listrik Singapura dihasilkan dari gas alam, meskipun Singapura berencana untuk meningkatkan sumber energi terbarukan lainnya. Di tengah ketakutan akan terjadinya krisis listrik dan mengantisipasi krisis listrik dalam jangka panjang, Singapura akan mengimpor listrik hingga 4 gigawatt. Otoritas pasar energi Singapura menyatakan pasokan listrik sebanyak 4 gigawatt itu mencakup 30% dari total kebutuhan listrik Singapura. Kebutuhan yang akan diimpor itu merupakan proyeksi hingga tahun 2035. Peluang besar untuk masuk listrik ke Singapura terbuka, Pak. Namun disyaratkan dengan energi pindah karbon termasuk batu bara. Singapura saat ini tengah mengencarkan upaya menekan emisi karbon. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Henry Kumiwa menyatakan, peluang besar untuk masuk listrik ke Singapura terbuka, Pak. Namun disyaratkan dengan energi pindah karbon termasuk batu bara. Singapura saat ini tengah mengencarkan upaya menekan emisi karbon. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Henry Kumiwa menyatakan, krisis yang terjadi di Singapura adalah krisis kenaikan harga listrik yang melonjak sangat tinggi. Dan Singapura sangat tergantung pada banyak negara termasuk Indonesia untuk memasok gas sebagai penggerak energi listrik. Singapura mengalami krisis energi. Sebenarnya krisis yang terjadi di Singapura adalah krisis kenaikan harga listrik yang melonjak sangat tinggi. Dan penyebabnya adalah kenaikan harga LNG yang sangat tinggi juga seperti mereka dari negara lain. Tapi itu butuhnya gas, bukan listrik. Bukan batu bara. Krisis listrik batu bara. Ini kenapa malah PLN susah dapat batu bara? Dalam kondisi sekarang, kalau di IMIP Morowali, sebetulnya dari awal memang kita tidak bergantung kepada suplai listrik dari PLN, karena IMIP itu membangun sendiri pembangkit tenaga listrik uap dengan coal fire batubara yang saat ini sudah mencapai lebih dari 3.000 megawatt. Jadi pada prinsipnya untuk industri di Morowali, kondisi suplai itu tidak bermasalah karena memang kita tetap membeli dengan harga patokan SCI. Saya kira itu kalau kondisi di Morowali. Secara keseluruhan ya Pak Alessandro, berarti tidak sulit untuk mendapatkan support ke PLTU-nya yang ada di Morowali itu tidak sulit untuk kondisi dari batubaranya? Sampai hari ini kita tidak ada masalah untuk mendapatkan pasokan batubara dengan gar yang kita inginkan. Pada prinsipnya tidak ada masalah. Operasi kita tetap berjalan seperti biasa. Dan kita harapkan juga ke depan ini seperti yang lalu juga tidak menjadi masalah dalam operasi kita di Morowali. Oke, sejauh ini tidak ada masalah, jangan sampai ada masalah gitu ya Pak ya terkait mengenai goncangan yang terjadi. Kalau Pak Iwan, di Spinos ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sampai saat ini sih di seluruh unit kami pasokan listrik masih cukup normal ya. Pemadaman seperti biasa rutin dilakukan beberapa kali dalam sebulan dengan durasi paling lama, tapi paling lama jarang itu 8 jam ya, jarang sekali.
Jadi secara umum sih bisa bilang tidak ada, belum ada gangguan yang signifikan dari PLN. Oke, ada statement sebenarnya dari PLN sendiri gitu ya, statement juga dari teman-teman yang support batubara PLN untuk lebih menahan stok supply ketimbang masuk ke PLN, ini ke PLN, jadi lebih baik ditahan kondisi dari supply-nya sendiri. Berarti kan dengan kata lain mungkin nanti akan ada krisis listrik yang kemungkinan bisa terjadi. Nanti teman-teman pelaku sendiri mengantisipasinya seperti apa, Pak Yohanes dari Anda? Ya sebetulnya kondisi ini kan klasik ya. Kemarin terjadi di di minyak goreng, sekarang terjadi di batubara. Ya tentunya secara hukum ekonomi pada saat harga dolar itu begitu tinggi, ya yang hanya bisa melakukan pengaturan adalah melalui regulasi. Gitu. Tadi kan sudah bilang bahwa sebenarnya regulasi kan masih tetap. Oke, berarti ini dari yang ditangkap, sebenarnya nangkap dari bawah ya. Intinya itu karena harga batu bara mahal, jadi mungkin pengusaha mau diekspor ya, karena harganya lebih mahal daripada masuk ke domestik. Dan India memang sangat kritis. Mereka cuma punya cadangan untuk 3 hari untuk menyalakan PPU. Tetapi secara keseluruhan memang India mengalami kekurangan batu bara karena pasokan dari Rusia, juga Safran, juga menurun. Kemudian dari Indonesia juga mengalami penurunan sehubungan dengan adanya La Nina atau perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Namun sementara ini Indonesia masih tetap bisa memenuhi permintaan India sesuai dengan permintaan yang sudah ditandatangani. Akan tetapi untuk ditingkatkan tidak mungkin karena kebutuhan daripada Indonesia sendiri perlu kita penuhi dengan DMO-nya dan juga masalah dari keterbatasan produksi akibat cuaca. Sehingga India kesukaran. Tapi sudah adakah permintaan untuk menaikkan sebenarnya Pak Joko, khususnya dari batubara dari Indonesia sendiri? Dari India, dari pihak India sendiri sudah memintakan? Sebenarnya belum, tetapi lewat trader-trader yang ada, mereka sudah meminta untuk kita meningkatkan. Tapi Indonesia kan meningkatkan produksi ini tidak semudah yang kita bayangkan karena harus merubah RKAB dan nanti sendiri pemerintah. Dan pertimbangan dari pemerintah juga harus menjaga keseimbangan cadangan batubara dengan kebutuhan kita. Jangan diproduksi habis-habisan sehingga kita nanti kurang. Tapi semua itu sudah direncanakan, produksi kita 620 juta ton per tahun, 12% sampai 15% ke India, sedangkan ke China adalah 50%. Dan ini juga cukup besar, dan India ingin menaikkan kuota dari Indonesia. Tapi kita masih mengalami kendala dengan adanya penyesuaian dari cuaca yang ada, kemudian izin dari RKAB yang sementara ini juga cukup membutuhkan waktu dan mungkin. Tapi kalau dari sisi aturan sendiri cukup bisa adaptable atau tidak sih Pak, tiba-tiba ada permintaan demand atau kenaikan permintaan seperti ini, artinya untuk mengejar produksi dalam negeri ini bisa serta-merta juga dilakukan Pak Joko? Sementara ini bisa dilakukan sesuai dengan rencana produksi keseluruhan. Tetapi kalau produksi keseluruhan dilakukan ini tidak mudah, karena sudah dipatok oleh Rencana Umum Energi Nasional PUN yang dilakukan di Indonesia sampai 2050. Dan ini yang membatasi juga karena itu adalah berdasarkan undang-undang dan Indonesia harus juga memperhatikan kebutuhan dalam negerinya sehingga perubahan-perubahan. Oh, salah. Jelangkung di dia ayah hajatan meletika sumping teu diondang teu diang 10 hari belakangan ini harga tiba-tiba naik lagi, jadi yang bilang sangat tinggi, hampir memecahkan rekor selama ini ya. Itu kemungkinannya ada beberapa faktor. Pertama, di India kan gelombang panas masih berlangsung. Kemudian yang pasti perang antara Rusia dan Ukraina ya, itu juga pengaruhnya masih cukup terasa. Terutama Rusia yang tidak bisa pasok gas, dan Uni Eropa juga tidak mau menerima gas dari Rusia. Demikian juga Uni Eropa tidak mau beli batubara dari Rusia. Nah, hal yang menyebabkan harga naik juga itu yang tadi Ibu sudah sampaikan, kekhawatiran pasokan gas dari Eropa. Dan saat ini Eropa cuaca cukup panas ya. Saya baca di beberapa literatur itu sampai 40 derajat. Sehingga mereka memerlukan energi untuk mendinginkan, untuk AC dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga Ibu sudah sampaikan bahwa ada masalah di Norwegia ya. Kita tahu Norwegia pemasok gas yang cukup besar dan batubara. Dan satu lagi yang cukup signifikan adalah ada banjir di Australia. Nah, ini yang menyebabkan orang khawatir apakah batubara akan bisa dipasok atau tidak gitu. Itu yang membuat harga naik menurut saya. Ini kan kalau kita lihat memang faktor-faktornya banyak ya, faktor karena kondisi dinamika geopolitik, alam juga berpengaruh di sana. Mungkin harga sampai setinggi, tapi ini udah tinggi banget harganya nih Pak. Sebenarnya cukup make sense, masuk akal gitu ya dengan harga yang terbentuk saat ini nih. Dan kalau kita coba korelasikan dengan kondisi permintaan ekspor batubara di lapangan, apakah masih cukup korelasi masih akan cukup naik, demand-nya apakah memang juga tumpah-tumpah atau memang sebenarnya biasa aja gitu ya dari posisi kebutuhan yang diminta? Oke, kalau dari aspek marketing batubara ini sudah terlalu tinggi harganya. Jadi harga terlalu tinggi pun itu tidak baik ya. Jadi kalau saya sih cenderung ya udah normal-normal aja gitu. Jadi bisnis berjalan normal. Ini harga terlalu tinggi dan tambang-tambang kan sekarang berlomba-lomba nih untuk jual dan mereka nanti akan terbiasa dengan harga tinggi. Nanti begitu situasi normal drop, nah itu bisnis biasanya akan mengalami masalah demi masalah. Makanya sekarang tambang-tambang di Indonesia kita dari perhimpunan ya, kita himbau mereka untuk sangat berhati-hati, jangan jor-joran gitu. Karena ini masih berlangsung cukup lama. Kalau dilihat dari sisi demand tadi cukup banyak banget. Atau Anda mungkin saja ada indikasi spekulan di sana? Apa ada sebagai salah satu juga kontributor bentuk harga sampai dengan saat ini Pak? Spekulan kelas dunia mungkin saja ya, tapi sampai sekarang belum ada indikasi ada spekulan seperti itu. Tapi mungkin saja terjadi.
Tapi saya pikir ini wajar karena situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, terutama perang Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung habis. Kemudian pasokan gas ke Eropa, Inggris sendiri sudah mempertimbangkan akan menggunakan batu bara kembali. Dan Jerman, terakhir saya baca mungkin minggu lalu ya, sudah membicarakan dengan pihak Minerba kita SDM akan mengimpor batu bara dari Indonesia. Nah, jadi situasi-situasi seperti itu ditambah juga dengan Rusia yang akan menjual batu baranya dengan diskon malah, dengan cukup murah. Nah, itu yang membuat Cina dan India, karena kita tahu Cina dan India adalah pemakai batu bara yang cukup besar ya. Nah, kalau Cina dan India membeli batu bara dari Rusia, nah ini akan cukup mempengaruhi harga. Tapi yang tadi kita bahas bahwa kekhawatiran pasokan gas, gelombang panas, banjir di Australia, kemudian gas di Norwegia yang bermasalah, itu membuat harga jadi naik kembali. Jadi ada banyak sekali faktor yang sekarang ini membuat kita sangat sulit menebak harga batu bara bahkan seminggu, 2 minggu atau sebulan, 2 bulan ke depan. Tergantung sekali dengan situasi geopolitik di dunia. Apalagi Eropa ini sudah akan masuk ke musim dingin. Nah, kita tahu kalau musim dingin mereka juga perlu pemanas yang sangat banyak sehingga batu bara menjelang akhir tahun akan naik lagi. Oke. Dari situ kita bisa simpulin paling nggak sampai akhir tahun ini batu bara itu naik. Masih naik. Musim dingin oke. Coba tadi yang perlu kita pertimbangin yang di bagian sini. Jangan sampai misalkan tahun depan atau 2 tahun lagi harga batu bara jatuh. Karena produksinya udah jor-joran ya, dan yang nggak siap ini jadi banyak batu bara yang nggak bisa kejual karena mungkin demand-nya udah turun atau supply-nya jadi terlalu banyak. Dan satu perusahaan, artinya tadi kita lagi ngebahas di TMG, jangan sampai di TMG itu kita perlu cek apakah dengan harga batu bara turun di TMG masih bisa survive, kurang lebih gitu. Terutama yang terkait fixed cost yang nggak relate sama jumlah batu bara yang diproduksi. Oke, kita balik lagi ke sini. Baru slide 1. Ya, beberapa batu bara diversifikasi ke sektor energi baru terbarukan. Ini tadi ada buat TMG itu ada panel surya. Oke. Harga acuan batu bara mencapai level tertinggi 440. Kalau di Indonesia itu 323. Ikutan naik ya. Ini harga batu bara Newcastle dalam USD per ton, ini sama ya, USD per ton. Tadi kita nggak tahu ya berapa, kita cuma tahu tadi harga yang pakai indeks, cuma kita nggak tahu pakai indeks yang Newcastle berapa, yang batu bara Indonesia berapa yang punyanya TMG. Oh, Cina sebelumnya pernah ada krisis listrik juga. India di 2005, perang Eropa.
sekarang jadi progresif royalti batubara. DMO, nah ini DMO kayaknya yang kemarin deh. DMO itu kepanjangan Domestic Market Obligation. Di kemarin yang 9 ini kita ada DMO. DMO Domestic ini ada dendanya. Dendanya itu apa? Sebentar. Perhitungan denda harga jual luar negeri dikurang harga patokan domestik dikali volume kewajiban DMO yang tidak terpenuhi. Denda berarti dia bisa jual ke luar negeri tapi nanti dia bakal kena denda selisih harganya ya. Oke, berarti harga patokan domestik itu akan lebih rendah. Nah, pertanyaannya kewajiban DMO-nya itu berapa persen? Fase aktivitas penambangan batu bara. Pertama, eksplorasi, pembersihan lahan, pemindahan tanah penutup, penambangan, penimbunan, atau stockpiling, dan pengangkutan. Berdasarkan kegunaan thermal metalurgi. Berdasarkan SNI, brown coal kurang dari 7.000, di atas 7.000.
eksportir batu bara terbesar di dunia. Oke. Cina dan India produsen dan konsumen terbesar. Oke. Konsumsi batu bara global stagnan di 2010. Adaru, Bukit Asam. Ini kita ada di watchlist juga ya, yang kedua. Nanti kita explore. ITM. Tujuan penjualnya tadi sama kemarin. Di sini Tiongkok harusnya 28%, 27. Indonesia 24, di sini 22 yang kemarin. Harum Bumi. Oke, apa yang kita bisa dapat dari unboxing hari ini? Ini ya tadi ya. Kenapa harga batu bara bisa naik? Dan apakah, mungkin ini kalian menjawab, apakah batu bara akan selalu seperti ini? Sepertinya tidak. Karena tadi yang mempengaruhi ini ya, kalau perangnya selesai udah beres, ini stabil, krisis listrik, India udah nggak krisis lagi. Cuma pertanyaannya kenapa di India tuh ada krisis listrik? Kalau di Cina kan tadi krisis listrik gara-gara ada satu pembangkit listrik yang ditutup ya. Kok pembangkit listrik? Ada satu tambang yang ditutup. Tambang batu bara.
Oke. Jadi India itu gara-gara konsumsi listriknya meningkat. Namun selain momen kedua pandemi mematikan, konsumsi listrik India meningkat tajam karena ini nggak make sense sih. Masa konsumsi listrik meningkat tajam gara-gara harga batu bara naik? Kalau mau harga batu bara naik karena konsumsi listrik meningkat, atau mungkin bukan konsumsi listrik yang meningkat tapi produksi listrik yang menurun gitu, karena mungkin kekurangan batu bara. Karena mungkin awalnya import, harganya naik, jadi cuma bisa dapat sedikit. Mungkin gitu. Ini aneh. Ini. Penurunan impor batu bara ini mau menandai karena harga batu baranya naik ya, karena faktor-faktor lain. Otomatis impor batu baranya turun. Sama mungkin karena produksi di India juga menurun ya, karena curah hujan yang tinggi. Ini berarti ada konsumsi listrik meningkat. Produksi batu bara dalam negeri menurun. Curah hujan tinggi. Tadi katanya karena curah hujan tinggi. Terus satu lagi itu karena harga mahal. Import menurun. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita pelajarin hari ini. Nanti buat yang baca-baca lagi bisa cek di Stockbit Academy. Link ada di deskripsi. Thank you.